Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa berkumpul di sini melalui sambungan live training via Instagram Bumaja S. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang Galeri Ramadan. Galeri Ramadan itu yang pembahasan ringan yang ada di dalam bulan Ramadan seputar fikih dan juga aktivitas sehari-hari. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman sekalian, kepada anak-anak sekalian dan seluruh pemirsa sekalian telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, ya. Walaupun tadi malam ya ronda sama terbit ronda. Satu malam udah tidur, ya. Sekarang matanya agak sepet-sepet sama. Ini tadi malam juga kebetulan saya sama Ustaz Lukman ini ronda. Tapi saya banyak tidurnya ya. Ustaz Lukman banyak jaga. Ya mungkin anak-anak di rumah selain jaga virus ya, corona saat ini juga ya isunya banyak maling, jadi harus ya waspada lah ya. Ya. Pada segmen kali ini yaitu tentang Galeri Ramadan, yaitu berisikan tentang hal-hal yang ringan yang mungkin kita belum tahu. Kita akan membahas bersama narasumber kita, Ustaz Lukman Arif. Ustaz Lukman Arif ini alumni S2 ya di IAIN Jember. Terlalu berlebihan. Kalau kita mau sholat, kalau kita berkumpul, kira-kira kita bakal apa dah? Sebelum saya menjawab dari pertanyaan, ini kita sama-sama sharing aja lah sama Ustaz Robin. Sharing saja sama Ustaz Robin ya, sama-sama S2-nya. Ustaz Robin malah saya lulusan IAIN Jember, Ustaz Robin UIN Malang S2 juga ya. Ini pengalamannya ya. Single lagi ya, mungkin ada yang punya mbak itu mungkin Ustaz Robin bisa. Gimana Ustaz? Ya kita ngobrol ringan-ringan aja. Kalau tadi Ustaz Imam di segmen di pertama tadi sangat serius tentang fikih, dalil-dalil, kita bicara yang ringan-ringan saja. Kembali ke pertanyaan yang tadi, saya masih penasaran yang tadi. Terus habis itu sebelum wudhu kan biasanya kumur-kumur ya sunnahnya. Kira-kira itu membatalkan puasa, Pak? Itu kan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ya. Ini Ustaz Robin kayaknya pertanyaannya ngetes atau dalam kaidah fikih itu al-amru bisai amrun biwasa ini. Perkara terhadap sesuatu adalah perkara pula terhadap perantara. Jadi sesuatu itu yang disunahkan bisa menjadi apa itu juga ada. Kebetulan saya itu menyampaikan itu Mas. Iya. Apa dasarnya tadi kaidah fikih yang sudah saya sampaikan tadi Ustaz. Oh, iya. Ya, kalau misalnya enggak usah terlalu serius. Ya. Di sore hari biasanya kan ibu kita masak Ustaz. Iya, masak. Iya. Terus kalau Ustaz teman istrinya masak. Iya, iya. Biasanya kan kita kan ingin mencicipi makanan dari ibu kita, dari istrinya Ustaz Lukman. Itu kalau mencicipi itu kira-kira bagaimana Ustaz? Ada pertanyaan. Mencicipi ya, mencicipi. Nah, ini lihat konteksnya dulu. Iya. Kalau mencicipi hanya pada ujung lidah, iya, itu mubah hukumnya Ustaz. Tapi kalau mencicipi satu sendok ataupun satu piring, oh saya ini kalau mencicipi hidangan itu hanya satu sendok itu tidak terasa Ustaz. Kalau satu piring baru oh ini enak itu baru tahu. Kalau itu nggak boleh Ustaz. Jadi gini, ini kan lagi-lagi dibenturkan. Jadi dua hukum fikih, yang satu lagi-lagi puasa itu kan dilarang memasukkan sesuatu ya, apalagi itu di mulut ya. Mencicipi itu di mulut. Akan tapi kalau dibenturkan dengan ini kita menyajikan hidangan yang nanti pada akhirnya akan dibuat untuk buka ya. Untuk buka baik diri kita sendiri maupun satu keluarga. Ya, dalam ilmu fikih itu antara manfaat dengan mudarat itu saling berhadapan.
peradaban. Bagaimana kalau misalkan banyak manfaatnya, biasanya keputusan kayak saat ini ya, MUI melarang kita itu sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu tadi sudah disampaikan di segmen yang di awal tadi ya. Seperti itu dibenturkan. Jadi kesimpulannya kalau saya menyampaikan bahwa mencicipi itu asal itu tidak sampai pada tenggorokan itu tidak apa-apa. Didengarkan ya, intinya seperti itu ya. Ya, boleh ya riba boleh. Jadi kalau dalam ilmu biologi ya, Ustaz ya, itu lidah itu ada, lidah ini kan salah satu panca indera kita. Jadi yang ujung itu kalau nggak salah ya, ini kalau salah Ustaz ya memang di luar konteks keilmuan Ustaz ya. Ustaz kan belajar agama, ini biologinya seperti apa. Katanya lidah yang di ujung itu pengecap rasa manis, kemudian di tengah asin ya, dan asam, yang di terakhir yang di pangkal itu pahit ya. Katanya gula keliru garam, gimana keliru garam? Kalau nggak dicicipi kan gimana? Ini sudah dikasih garam atau belum? Padahal kita lupa itu, ini kasih garam atau belum? Padahal udah dikasih, terus dikasih lagi. Ya nanti ini kalau sambal pedes saya suka itu. Tapi kalau misalkan sayur gitu nggak terlalu, yang sedang-sedang aja. Itu tadi makanan ya. Kalau minuman apa Ustaz? Minuman. Ya sama. Kalau nggak bulan puasa itu mungkin anak-anak di musim puasaan itu kayaknya kita sulit carinya di toko-toko gua nggak ada. Apa itu kira-kira Ustaz? Lewat. Iya betul sekali, betul. Saya suka itu, seger sekali. Tapi saya nggak suka es. Karena kalau saya sensitif kan, begitu minum es langsung pilek, langsung batuk, langsung sesak itu. Jadi cukup saya itu minuman favorit saya itu Ustaz, belewa itu ya ditaruh itu ya, kemudian dicampur gula sama air gitu aja, puas, nikmat luar biasa itu. Ngomong-ngomong es belewa jadi kepingin. Ya santai Ustaz, ini buka puasa masih jauh ini, masih jam 10.13 ini masih jauh ya. Kalau di rumah siapa Ustaz yang masak? Kolaborasi biasa ya. Kadang istri, kadang saya. Jadi ya kerjasama lah. Sama dengan mungkin nanti anak-anak ya, nanti pada jam 1 Ustaz, anak-anak nanti kolaborasi sama orang tuanya itu. Acaranya apa itu? Jam 1 nanti ketika pada Ramadan. Ya. Jam 1 nanti bisa dilihat di jadwal ya, di jadwalnya kalian semua, bersih-bersih rumah, terus kemudian ini ada yang kepotong ya di jadwal itu, sama bantu masak ya. Anak-anak di rumah bantu masak itu kira-kira termasuk amal soleh apa Ustaz? Wah ya, amal soleh itu juga pengalaman yang luar biasa. Jadi gini Ustaz, saya punya pengalaman menarik ini Ustaz. Jadi walaupun kita itu masak mungkin hasilnya itu biasa-biasa aja Ustaz ya, tapi ketika itu hasil jerih payah kita sendiri itu luar biasa, kita tunggu itu. Beda dengan kita itu langsung beli ya, misalkan pecel pecek ya, kata Robi tadi, pecel pecek beli di warung, kemudian dimakan enak ya sudah. Tapi kalau pecel pecek itu kita bakar dulu, kita jerih payah dulu, marut kelapa dulu, terus kemudian kita sajikan, kita buka, itu rasanya nikmat luar biasa. Ini ada perjuangannya. Iya, ada perjuangannya. Jadi apa-apa itu kalau berjuang itu pasti di kemudian harinya itu enak. Sama dengan puasa, puasa itu kan sama ya. Jadi kalau kalian misalkan makan, ya makan, kenyang makan, itu kan biasa-biasa aja. Tapi dalam keadaan lapar sudah seharian, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari nggak makan, begitu buka luar biasa. Wah jangan itu ikan asin sama apa itu sayur bening itu aja udah luar biasa. Pokoknya ada sambelnya itu udah maknyus. Pokoknya ketika buka itu apapun makanannya. Wah apapun makanannya, minumnya, jangan terus bisa menjadi iklan. Berarti membantu orang tua itu juga bernilai pahala ya? Seperti kita sholat itu ya, pahala. Di samping pahala juga ya itu tadi yang saya katakan, kita itu kalau misalkan bersusah-susah itu pepatah lama itu juga
ada benernya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita tadi favoritnya Ustaz tadi apa? Pecel PT tadi ya. Pecel PT itu kan harus dibakar dulu ya, bakar dulu, kipas kita puasa-puasa marut kelapa, terus kemudian kita sajikan, terus kita makan. Itu nikmatnya itu jauh, walaupun rasanya ala kedarnya gitu. Daripada kita tuh langsung beli di warung, langsung kita makan itu lain gitu. Nggak ada perjuangannya soalnya. Selain nanti anak-anak ini bantu masak, juga jangan lupa bersih-bersih rumah ya. Jangan lupa bersih-bersih rumah karena anak doa itu minal iman ya saya. Iya. Jadi saya itu kalau ke rumahnya Ustaz Lukman itu saya suka. Soalnya bersih. Terlalu berlebihan. Saya Kita kan suka bersih ya, suka bersih. Saya katakan di kelas 7 itu, saya mengatakan ya, dalam jiwa manusia itu ada ruh asmaul husna. Jadi ruh Allah itu ada dalam diri kita sebenarnya. Kenapa ruh itu tidak terpancar dalam diri kita? Karena kita itu dibelenggu oleh setan. Ya misalkan kita kalau melihat rumah kita bersih, suka nggak satu kira-kira? Suka ya, suka ya. Itu ruh Allah itu, ruh yang terpancar dalam diri kita. Tapi ketika apa? Misalkan kotor, berarti nggak suka ya, nggak suka. Tapi kenapa ketika rumah kita kotor, terus kita diam saja, terus acuh seperti apa? Itu kenapa? Karena dibelenggu. Hati kita itu dibelenggu oleh rasa malas, ya. Karena apa namanya? Malas untuk menyapu, akhirnya rumah kita menjadi kotor. Jadi yang ada ternyata ada ini ya, dimulai dari jiwa dulu saja. Ada ruh tadi untuk bersih gitu ya. Iya. Saya suka kalau main ke rumahnya Pak Lukman ini, bersih soalnya rumahnya. Iya. Terus biasanya anak-anak itu ketika puasa seperti ini itu aktivitasnya banyak tidurnya Ustaz. Karena katanya tidur aja ibadah ya. Iya. Sebenarnya itu disayangkan kali ya kalau misalnya kita banyak tidur gitu, nggak aktivitas apa-apa. Iya. Ini sebuah itu hadis atau apa itu Ustaz ya? Itu hadis Ya. tidurnya orang yang Jadi itu berpuasa. sebuah bahasa mutasyabihat ya yang harus ditafsirkan. Artinya tidurnya orang puasa aja ibadah. Iya, Apalagi tidak tidurnya kan gitu ya. Tapi kan sungguh eman ya kalau bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, terus kemudian kita hanya untuk tidur gitu aja. Nah, apabila kita baca satu ayat itu satu pahala di bulan-bulan yang biasa-biasa aja, terus kemudian di bulan suci Ramadan kita itu luar biasa beribadahnya. Apalagi nanti ketika kita malam Lailatul Qadar ini kan sudah malam 23 ya 23 itu jangan disia-siakan itu. Ya mungkin ada pertanyaan dari anak-anak ya Ustaz. Mungkin bisa dicek. Ada pertanyaan dari anak-anak Ustaz. Bisa dicek ya biar kita nanti mengalir saja. Sambil nunggu mungkin Ustaz. Ya. Kalau Ustaz Lukman ini kalau misalnya buka tadi suka ya yang manis-manis tadi. Iya. Iya, ya karena apa ya? Ini juga disunahkan oleh Rasul ya. Iya. Rasul itu kalau Kurma ya, buka itu kurma. Ya, karena mungkin di Arab sana ya Iya. favorit itu yang ada di sana itu kurma. Karena kurma itu kandungan gulanya luar biasa. Karena tubuh kita itu kan memerlukan gula Iya. untuk energi. Jadi gula itu diubah menjadi energi. Iya. Karena kita seharian sudah Silakan tidak kalau makan, ada yang tanya anak-anak. kemudian tidak minum, kita lemes. Ada yang tanya, halo, ada yang tanya. Kemudian pertama kali makan, nah itu disunahkan makan kurma. Atau kalau misalkan di sini kesulitan kurma, kita bisa ganti dengan yang lain tadi, es lewa tadi. Itu kan juga alternatif sama ya. Alternatif sama dengan apa namanya? Itu kurma. Kalau misalkan nggak ada kurma. Mengenai yang paling baik menurut Ustaz Lukman ini gimana? Gimana?
kita kan di Rasulullah itu kan menganjurkan untuk mendahulukan berbuka, Baik. mengakhiri sahur. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya, Ustaz? Ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Ustaz Rafiq. Ya, ada yang bertanya, silakan. Saya bacakan ya. Ya. Bagaimanakah tanggapan Ustadz masalah orang yang berlebihan di saat berbuka puasa, bahkan sampai tidak sanggup untuk menunaikan sholat maghrib dan taraweh hanya karena kekenyangan, Ustadz? Iya. Silakan. Itu Iya. negatifnya ya. Iya, ini pertanyaan yang bagus dari anak-anak kelas berapa nih Ustaz yang tanya? Gak ada ya. Ganiul Amri. Oh, Gani kelas 7 ya. C. Kelas 7. Luar biasa, pertanyaannya bagus Ya, sekali. Gani karena banyak Yang makan ini ya. kebanyakan kita itu mentang-mentang kita lapar, terus kemudian begitu ada makanan itu kayaknya semuanya itu mau kita makan semua ya. Ya ada kolak, ada es belewat, tadi ada pecel pitik, ada apa lagi itu semuanya itu mau luar biasa. Itu kebanyakan dari kita. Terus bagaimana ini Ustaz, tanggapan ini Rasulullah SAW mengajarkan pada diri kita bahwa kita itu makanlah ketika kalian sedang lapar dan berhentilah makan sebelum kalian kenyang. Artinya sesuatu yang berlebihan itu ya merupakan ya dilaknat oleh Allah ya. Jadi temannya setan. Iya. Itu sama. Ada sebetulnya lagi. Ada lagi Ustaz. Ya, silakan. Ustadz, bagaimana cara mendapatkan berkah di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ini khusus untuk perempuan yang berhalangan, yang menstruasi itu bagaimana? Gitu. Pertanyaan terus sekali kan, mau Iya. jawab. Kalau yang menstruasi itu kan mau baca Quran nggak bisa, Ustaz ya. Mau sholat juga nggak bisa, tapi kepingin berkah. Iya. Jadi bagaimana caranya? Banyak cara sebenarnya. Dengan kita mengingat Allah, itu juga bisa menjadi berkah kita. Ya, kan ada ibadah-ibadah yang walaupun kita itu berhalangan, ya, artinya holiday, ya, menstruasi itu bisa kita lakukan. Ya, contoh sedekah. Orang menstruasi kan boleh sedekah. Ya. Ini di malam-malam terakhir seperti ini, ya luar biasa pahalanya. Ini peluang-peluang bagi yang perempuan yang sedang holiday itu bisa. Kalau perempuan mungkin bersih-bersih sama bantu Ya, orang masak. bantu orang tua. Pokoknya yang bukan bersifat ubudiyah itu Ubudiyah. bisa dilakukan. Bahkan zikir pun boleh tadi. Wah, zikir boleh, mengingat Allah itu boleh, gitu ya. Mengingat Allah itu boleh. Ya itu banyak lah. Kan yang nggak boleh kan hanya puasa, misalnya ya, baca Quran, kemudian sholat, ya, tawaf. Ya itu yang nggak boleh. Yang lain kan boleh. Karena ibadah kita itu kan macam-macam sekali. Bisa ibadah kepada Allah melalui zikir itu, bisa ibadah hablum minan nas itu kan juga bisa. Bagus sekali ternyata. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya kan. Iya. Kalau ada suatu hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban itu. Apabila kita berpuasa, ya. Ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Apabila kita berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosa kita akan diampuni yang telah lampau. Iya. Maksudnya dosa-dosa yang seperti apa, Ustaz? Apakah semua dosa? Iya. Apakah cukup dosa kepada Allah atau semua dosa yang Ya, ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi semuanya anak-anak yang ada di rumah. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Ya. Ustaz ya, Maha Pengampun. Al-Ghafur. Jadi ketika ya dalam Asmaul Husna itu, jadi ketika kita ada dosa, salah, ya, sebenarnya itu sama dengan ini Ustaz. Diri kita itu sama dengan kertas. Ya. Dosa itu sama dengan coretan. Ya, coretan. Ya, bagaimana cara menghapus coretan ini? Maka dihapus. Bagaimana cara menghapus? Ini ada dua. Kalau misalkan kita berdosanya kepada siapa dulu? Karena kita ada hablum minan nas, kita hubungan dengan manusia, hablum minallah, dengan Allah. Kalau dengan Allah, ya, kalau dosa ringan itu bisa dengan kalimat istighfar. Kalau dosanya agak berat dengan taubatan nasuha. Ya, kalau puasanya betul-betul, maka insya Allah dosanya itu terhapus bersih. Tapi kalau dosa kepada manusia itu nggak boleh, harus minta ridho manusia. Ini yang sulit ini. Ya, ya misalkan
ada temannya punya nikmat, kemudian dirasani, kemudian dihujat, dicaci maki, ini terus nunggu ridho temannya, ya minta maaf. Makanya ketika Idul Fitri kita itu ya mau bermaaf-maafan agar apa? Dosa kepada teman-teman kita itu bisa dimaafkan. Ketika teman kita itu rela dan memaafkan, maka kita itu bisa menghapus. Jadi contoh gini, misalkan dosa kepada Allah itu bor marker, ya itu dihapus dengan penghapus, ya dengan puasa yang betul-betul dijalani dengan baik, ya. Kemudian yang dosa kepada manusia yang lain itu sama dengan permanen. Permanen. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan bensin. Jadi ada dua cara. Kalau pada Allah bisa dengan puasa yang betul-betul dilakukan dengan ya itu tadi ya sesuai dengan hadis Nabi. Kalau dengan manusia dengan cara mencari ridho dan minta maaf. Ini semakin seru ini. Saya semakin kepo ini. Tapi waktunya kayaknya sudah 30 menit ini. Masih ada 3 menit lagi, Ustaz. 3 menit lagi. Ya. Masih ada 3 menit lagi. Berkaitan dengan tadi itu katanya kalau kita ngerasani orang jelas berdosa ya, harus minta maaf ya. Berarti lebih sulit. Sebenarnya kalau kita berdosa itu minta maafnya lebih sulit kepada sama manusia kan harus minta maaf. Kalau kepada Allah kan mungkin lebih mudah. Iya, mungkin kepada Allah kita bermunajat kepada Allah, kita sendiri itikaf di masjid, kita minta ampun pada Allah. Ya, tapi kadang-kadang kalau misalkan kita minta maaf kepada manusia itu ada perasaan gengsi. Iya, ada perasaan gengsi. Ya. Ada perasaan gengsi, terus kemudian ini merupakan belenggu-belenggu setan, yang gengsi, terus kemudian angkuh, sombong, itu adalah belenggu setan yang harus kita buang. Jadi ketika itu sudah kita hempaskan, kita bisa buang, insya Allah kita mudah memaafkan. Manusia itu ya juga pernah salah, ya pernah dosa. Jadi apalagi kita orang awam ya, jadi yang namanya menungso itu kata orang Jawa itu meneng-meneng kakek dosa. Maka ya kita wajib ya nggak boleh dendam kesumat, tidak boleh. Jadi kita harus istilahnya itu kalau berseteru misalkan saya gesekan sama Ustaz Robin ya selesai halaman ya. Nggak ada terus Ustaz Robin ridho, saya ridho, sudah selesai. Nggak ada dosa. Ada dosa. Iya. Ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:30, kita akhiri. Mungkin ada closing statement dari Ustaz Lukman, pesan-pesan ya untuk terima kasih pemirsa yang budiman, anak-anakku yang ada di rumah sedang mengikuti kegiatan safari Ramadan online ini. Jaga kesehatan ya, tetap ikuti anjuran pemerintah, diam di rumah, terus kemudian ya itu dan insya Allah puasa kita berjalan dengan lancar. Dan harapan kami kalau misalkan di rumah kalian sangat mengkhawatirkan pandeminya corona ini, ya kita anjurkan untuk sholat tarawih dan beribadah di rumah. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa dipertemukan oleh Allah di Ramadan yang akan datang, yang mudah-mudahan tidak ada kendala seperti ini, Ustaz. Ya sekarang nggak boleh mudik ya, nggak boleh mudik, nggak boleh ini, nggak boleh jalan-jalan. Daripada puasa ini yang paling kita tunggu-tunggu itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih karena sekalian telah mengikuti live streaming ini. Ya, kami kembalikan kepada Ustaz Robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Lukman. Saya sebagai moderator di sini ucapkan terima kasih sudah banyak memberikan pemaparan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya sama-sama. Ya. Saya juga mengucapkan makasih kepada semuanya yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Semoga puasa kita diterima, semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada segmen Galeri Ramadan pada kegiatan Safari Ramadan pada tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.